Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo WEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umi Alis SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo WEK 1 tahun 2025 dengan NIM 2471250341. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning. Pada materi menjadi generasi toleran dalam membangun harmoni intern dan antar umat beragama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Semoga pembelajaran saya menjadi jauh lebih baik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sudah sarapan semua? Sudah. Kayak kurang bersemangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Iya, baik. Anak-anak sekalian, pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita dapat berjumpa dan melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Oleh itu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ibu minta kesediaan seseorang untuk bisa memimpin doa. Siapa? Ya, silakan Rasti. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku petunjuk dan pengertian yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir? Ya, Bu. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu absen dulu ya. Ya. Janira, hadir Bu. Monik, Hadir, Bu. Rasti, ya. Semua hadir berarti ya, tidak ada yang absen. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Hari ini kita berjumpa dalam kegiatan pembelajaran kita. Pada kesempatan ini, Ibu akan membawakan materi tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Namun sebelumnya, untuk menumbuhkan semangat dan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa memimpin teman-teman untuk menyanyikan lagu? Silakan Ika. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
materinya, Ibu tanya dulu. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang toleransi? Sebuah poster ya tentang toleransi. Di sini ada pesannya, mari saling menghormati dan menghargai. Ya, silakan simak dengan sama apa yang kalian amati lewat poster ini. Ya, jadi kira-kira apa yang kalian amati lewat poster tadi terkait dengan toleransi? Apa itu toleransi? Toleransi adalah menghormati dan menghargai agama lain. Menghormati dan menghargai agama lain. Ada yang lain? Toleransi adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi adalah menjaga kerukunan antar umat Beragama. Ya baik, selanjutnya Ibu masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita melakukan proses pembelajaran nanti, maka siswa diharapkan dapat satu, menjelaskan pengertian toleransi dan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menganalisis masalah intoleransi dan memberikan solusi sebagai generasi toleran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, maka model pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah Problem Based Learning atau PBL ya. Nah, dari model pembelajaran ini, maka kita akan menganalisa sebuah kasus ya, yang akan kita lalui sebentar nanti dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, kita mulai dari poin pendahuluan. Indonesia adalah negara keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa. Keberagaman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan dijaga. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dengan siapa saja sesuai ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin atau agama yang menghargai, agama yang penuh dengan kasih sayang. Nah, ada beberapa studi kasus yang seperti ini Ibu kasih contoh ya. Pada tahun 1999 itu terjadi kerusuhan di Ambon. Itu karena perbedaan agama. Itu contoh kecil ya. Nah, toleransi ini pun di dalam Al-Quran sudah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ya, jadi di sini sudah jelas ya bahwa Allah menciptakan manusia ya dalam berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, berbagai budaya agar kita saling mengenal. Mengenal dengan siapa? Mengenal antara satu dengan yang lain. Ya, dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Ada? Ya, silakan. Kenapa kita harus menghargai agama lain? Ya, kenapa kita harus menghargai agama lain? Karena di Indonesia, yang hidup di Indonesia ini kita beragam suku dan keyakinan ya. Seperti yang kita ketahui, agama di Indonesia itu terdiri dari 6 ya. Oleh itu kita diajarkan dalam satu ikatan persaudaraan yang ikatan persaudaraan yang terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh itu sangat penting untuk bagaimana kita saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lain.
Maka di sini akan ada sebuah studi kasus yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Namun sebelumnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok dulu ya. Kelompok 1, Ibu langsung saja. Kelompok 1, Milari, Noviana, sama Kaila. Kelompok 2, Monik, Rasti. Oke, semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Ya. Ibu minta perhatiannya ya dalam menyaksikan tayangan video nanti, dan kalian bisa menyimpulkan sikap toleransi apa yang harus kita lakukan. Di Islam itu merangkul ya, bukan memusuhi atau memukul antara agama lain ya. Oleh itu sikap apa yang semestinya sebagai seorang siswa dalam menyikapi studi kasus tadi, perilaku yang dilakukan oleh kedua siswa tadi. Seharusnya sebagai siswa yang baik, sikap toleransi yang harus dilakukan adalah seperti apa? Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang kalian amati dari video tadi ya? Ya, oke. Waktu diskusi kita cukup ya? Ya. Silakan aku memberikan kesempatan kepada keterwakilan masing-masing kelompok untuk bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghargai perbedaan keyakinan dalam bahasa kepercayaan, karena bangsa kita terjalin dalam bineka tunggal ika, berbeda-beda kita tapi kita tetap satu. Ya, berikan aplaus untuk selanjutnya kelompok 2, silakan. Menurut hasil diskusi kami dari pengamatan video tadi dari kelompok 2, selain menghargai teman yang bukan seakidah, karena Islam tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain dalam beribadah. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Inilah hasil kami dari diskusi kelompok 3. Pendapat kami dalam menyikapi kasus diskrimina dari tayangan video tadi, ketika dalam satu lingkungan sekolah tidak boleh berkata yang kasar kepada teman kita, sekalipun kita tidak seakidah, karena Allah menciptakan manusia berbeda agar saling kenal mengenal dan Ya, kita berikan aplaus untuk keempat kelompok sekalian. Atas presentasinya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh kelompok lain ya. Ya. Namun sebelumnya ada yang ingin menanggapi dari apa yang disampaikan tadi, baik itu dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada? Tidak. Tidak ada? Ya. Pas ya? Ya. Ya, berarti Ibu persilakan untuk pemimpin kelompoknya untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, jadi dari apa yang disampaikan tadi adalah bagaimana berperilaku toleransi yang baik antara teman yang tidak seakidah di lingkungan sekolah ya. Berarti kita harus saling menghargai walaupun dia datang di tempat ibadah umat Islam, selagi dia tidak mengganggu dan tidak mengotori tempat ibadah kita, maka kita tidak punya hak untuk bisa memberikan kata-kata yang kasar kepadanya ya, karena sudah jelas bahwa Islam menganjurkan kita untuk menghargai orang lain walaupun tidak seakidah. Kita harus selalu di dalam lingkaran kekeluargaan, saling menyayangi, saling menghormati agar terjalin hidup yang rukun dan damai. Nah, kenapa sering terjadi konflik? Karena memang orang tidak saling menghargai antara satu dengan yang lain yang berbeda agama. Maka
itu perbedaan itu dijadikan sebuah alasan untuk bagaimana menciptakan konflik. Seharusnya kita maknai perbedaan itu sebagai sebuah rahmat ya. Apa saja sih tantangan yang kita temui dalam upaya kita untuk menerapkan toleransi? Apa saja tantangan yang kita temui dalam upaya kita untuk menerapkan toleransi? Di antaranya, satu, kurangnya pemahaman tentang nilai perbedaan. Yang kedua, pengaruh negatif media sosial yang menyebarkan intoleransi. Nah, salah satu video tadi itu yang menggambarkan intoleransi. Tapi itu pun ditepis akan menjadi sebuah toleransi yang baik lewat nasihat oleh guru yang bersangkutan, kemudian telah diberikan karena itu kurangnya pemahaman tentang toleransi. Ya, jadi anak-anak sekalian sudah jelas apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan toleransi. Oleh itu selanjutnya Ibu ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap toleransi. Ya, jadi untuk evaluasi akhir kita pada kesempatan ini, silakan isi lembar kerja siswa itu dengan jawaban yang benar, ya. Ibu berikan kesempatan 5 menit untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Untuk lebih efisiennya agar kita langsung mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menjawab evaluasi akhir ini, Ibu berikan kesempatan untuk menukarkan hasil pekerjaannya dengan teman sebangku, teman di sekitar Anda. Sudah ditukarkan semua? Sudah. Ya, di sini kita akan membahas sama-sama. Yang pertama, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan disebut Toleransi. Fanatisme. B. Toleransi. C. Ekstremisasi. D. Provokasi. Jawaban yang benarnya adalah Toleransi. Siapa yang menjawab benar? Oh, semua benar. Iya. Yang kedua, dasar toleransi dalam Islam yang berbunyi lakum dinukum waliyadin terdapat dalam surat Al-Kafirun. Surat apa itu? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ayat berapa? Ayat 13. Ya. Yang mana Allah menciptakan manusia dalam berbangsa-bangsa dari seorang laki-laki dan perempuan dalam berbangsa-bangsa dan suku-suku untuk saling mengenal. Ya, Ibu kasih skor nilai ya. Silakan menilai hasil pekerjaan teman Anda. Dinilai dengan sejujur-jujurnya ya. Ya. Kalau benarnya semua diberikan nilai berapa itu? 100. Sudah diberikan nilai semua? Sudah. Ya, silakan kumpulkan ke Ibu. Pekerjaan kalian ini, maka apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dia tercapai dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini akan menjadi bahan untuk kita menerapkan bagaimana sikap toleransi di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Oleh itu kita sampai pada kesimpulan terakhir kita
dalam materi menjadi generasi toleran dalam membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Kira-kira apa menurut kalian toleransi itu? Pengertian toleransi yang sebenarnya apa? Silakan Umi. Toleransi adalah bagian dari ajaran Islam yang agung. Toleransi adalah bagian dari ajaran Islam yang agung. Maka sebagai generasi muda, kita harus membangun harmoni intern umat Islam dan antara umat beragama dengan sikap apa itu? Saling menghormati, berempati dan menjunjung tinggi beragama. Mari kita singkirkan ego-ego pribadi kita, ego kultur kita yang bisa membawa kita kepada perpecahan dengan umat lain, ya. Betapa indahnya ketika kita hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menyayangi antar sesama. Ya, maka inilah kesimpulan kita pada materi pelajaran kita pada kesempatan ini, ya. Ya, olehnya itu dulu pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Olehnya itu kita nanya dulu, siap jadi jadi duta toleransi di masyarakat? Siap tidak? Siap. Artinya kita bisa membawakan pesan-pesan untuk bagaimana bertoleransi yang baik di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini, ada pantun yang Ibu mau sampaikan kepada kalian. Pantunnya seperti ini. Ke kota membeling intan berlian untuk dipakai di hari Lebaran. Silahkan tulis di buku kalian cara mengembangkan sikap Toleransi. Ada yang mau menjawab pantun Ibu? Ada. Ada, silahkan. Bagaimana menjadi kebanggaan dari orang tua sampai belia? Bagaimana ada perbedaan antara rasul manusia mulia? Iya. Itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu manusia mulia yang selalu mengagungkan konsep toleransi. Kita saling menghargai orang lain. Terima kasih untuk kesempatan ini. Berikan kesempatan untuk seseorang membaca doa penutup sebelum kita meninggalkan ruang kelas. Silakan. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin.